Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novel Fadilah dari kelas KPI 5C NIM 22133076. Di sini saya akan membawakan materi yang dibahas oleh rekan saya kemarin yang berjudul Memahami Computer Assisted Reporting, Jurnalisme Data dan Jurnalisme Sains, Manajemen Produksi, Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan. Yang pertama di sini ada pengertian Computer Assisted Reporting. Metode yang memanfaatkannya teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis dan penyajian informasi dalam reportase berita. Cara memungkinkan wartawan untuk mengolah data dengan lebih efisien dan akurat, menghasilkan berita yang lebih mendalam dan informatif. Share juga merupakan pendekatan dalam jurnalisme yang memanfaatkan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk yang dapat digunakan untuk membuat laporan berita. Salah satu contoh paling umum penggunaan CAR dalam jurnalisme adalah dalam pelaporan data besar yang sering kali dihasilkan oleh pemerintah atau yang melibatkan anggaran pemerintah. Laporan keuangan atau data sensus yang sangat besar dapat dianalisis menggunakan untuk masalah atau tren yang relevan untuk masyarakat. Yang kedua ada konsep CAR. Konsep dasar CAR adalah bahwa jurnalis tidak hanya mengandalkan wawancara atau pengamatan langsung, tetapi juga menggunakan komputer untuk proses dan menganalisis data yang ada. Pada dasarnya, CAR menggabungkan kemampuan komputer dan perangkat lunak analitik dengan keterampilan jurnalistik tradisional. Yang ketiga ada tahapan dalam CAR. Proses CAR sendiri melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian temuan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh audiens. Berikut tahapan yang perlu dilalui. Proses CAR biasanya dimulai dengan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam CAR bisa berupa angka, statistik, laporan keuangan, catatan publik, atau dokumen lain yang dapat diakses melalui internet atau sumber lainnya. Yang keempat ada contoh penerapan CAR dalam reportase berita. Dapat diterapkan dalam berbagai jurnalisme, mulai dari jurnalisme investigasi di mana jurnalisme menggunakan data untuk menggunakan informasi yang disembunyikan, hingga jurnalisme berbasis data yang lebih fokus pada perbuatan, valuasi, dan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Berikut contoh penerapan CAR dalam reportase berita. Yang pertama ada proses pengumpulan data. The Jakarta Post, pengumpulan data proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol atau jembatan dari laporan keuangan. Yang kedua ada proses pembersihan dan pengelolaan data. Kemudian proses analisis data, analisis regresi digunakan untuk mencari pola dalam data yang menunjukkan korupsi atau pemangkuan anggaran yang tidak wajar. Dan yang terakhir ada penyajian hasil temuan. Hasil laporan dipublikasikan dalam bentuk investigasi dengan grafik, penerbangan anggaran, dan visualisasi hubungan antara kontraktor dari pejabat pemerintah. Kemudian ada jurnalisme data dan jurnalisme sains. Yang pertama, jurnalisme data adalah pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber utama informasi. Dalam era digital yang dipenuhi banjir informasi, jurnalisme data muncul sebagai solusi untuk menyajikan berita yang akurat, berbasis fakta, dan valuasi data untuk mengungkapkan cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Kemudian selanjutnya metode jurnalisme data. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada visualisasi data. Kemudian relevansi jurnalisme data dalam era digital. Yang pertama ada memerangi hoaks, yang kedua ada meningkatkan akurasi, yang ketiga ada memberdayakan masyarakat. Selanjutnya contoh kasus jurnalisme data. Yang pertama ada investigasi dana desa oleh Tempo, yang kedua ada analisis kualitas udara oleh CNN Indonesia, yang ketiga ada contoh lengkap, dan yang terakhir ada pendidikan pekerja terutama. Yang kedua jurnalisme sains.
Jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas dalam era digital yang dalam menyederhanakan konsep-konsep ilmiah dan meningkatkan literasi sains di kalangan publik. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.